Bab 211 orang. Pertarungan antara Jiaping dan Yi Tianyun menjadi topik hangat di seluruh Heaven's Top Mansion. Bahkan para diaken datang untuk menyaksikan pertarungan itu sendiri. Kakak benar-benar berhasil. Aku tidak percaya ini, kata Yang Yu bersemangat. Sayangnya, yang lain tidak seantusias Yang Yu. Mereka berpikir Yi Tianyun terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Mustahil seorang pendatang baru bisa mengalahkan murid tingkat tinggi seperti Jiaping. Ayo bertaruh untuk pemenang duel ini. Kalian bisa bertaruh untuk Yi Tianyun atau Jiaping di sini, teriak seseorang di pintu masuk. Orang-orang pun segera berbondong-bondong menuju ke arah datangnya suara itu dan langsung bertaruh pada Jiaping karena mereka mengira Yi Tianyun pasti akan kalah dalam duel itu. Zhuang Jia, dalang di balik taruhan ini, mengerutkan kening karena tidak menyangka taruhannya akan sepihak. Jika Jiaping benar-benar menang, dia akan bangkrut. Ayolah, apa kau tidak mau bertaruh untuk anak itu juga? Dia memecahkan rekor baru labirin, tahu, kata Zhuang Jia putus asa. Semua orang menatapnya dengan aneh, mereka tertawa karena mereka tidak mengira bahwa menyelesaikan labirin dengan kecepatan yang mengagumkan tidak begitu penting di sini. Aku akan bertaruh pada kakak Yi Tianyun sebesar 6.000, kata Yang Yu sambil menyerahkan taruhannya kepada Zhuang Jia. Yang Yu, kamu terlalu baik. Nah, ini bukan caramu berjudi. Kamu tidak berjudi untuk pihak yang kalah, kata seseorang dari kerumunan sambil tertawa. Lagi pula itu emasku. Apa ada masalah dengan caraku menggunakan emasku sendiri? Tanya Yang Yu acuh tak acuh. Semua orang hanya menggelengkan kepala karena mereka mengira Yang Yu adalah seorang idiot karena bertaruh pada anak kecil. Di luar, semua orang bertaruh dengan lahap. Di dalam, Yi Tianyun dan Jiaping tampak tenang. Jiaping bermeditasi dengan mata tertutup. Sedangkan Yi Tianyun di sisi lain, tidak pernah menutup matanya saat ia terus bermeditasi sambil mengamati divine rune yang tersebar di dinding. Waktu berlalu dengan cepat, sehari penuh telah berlalu, dan tak satu pun dari mereka bergerak dari tempat mereka. Pada hari kedua, wajah Jiaping menjadi sedikit pucat sementara Yi Tianyun masih tampak sama. Di hari ketiga, semua orang bisa melihat perjuangan di wajah Jiaping, sementara Yi Tianyun masih tetap sama. Fakta ini mengejutkan semua orang, karena mereka tidak pernah menyangka Yi Tianyun akan bertahan selama ini. Pada hari keempat, Jiaping berdiri, dan jimat di tangannya sudah kehilangan cahayanya, menandakan waktunya telah habis. Ia hanya meminta waktu 4 hari agar jimat tersebut tidak lagi mampu mengumpulkan energi spiritual setelah 4 hari. Ia segera berjalan menuju Diakon Huang, dan meminta perpanjangan waktu. Diakon Huang mengamati Jiaping sebentar, dan segera menyadari bahwa Jiaping telah mencapai batas kemampuannya. Anak-anak muda, kalian harus tahu batas kemampuan kalian. Kalian akan membuang-buang waktu di sini, karena kurasa kalian tidak akan bertahan 1 jam lagi di ruangan itu, kata Diakon Huang dengan sungguh-sungguh. Aku tahu batas kemampuanku. Beri aku 5 hari lagi, kumohon, kata Jiaping cepat. Diakon Huang hanya mengangkat bahunya dan memberi Jiaping waktu 5 hari lagi sesuai keinginannya. Setelah mendapatkan jimatnya, Jiaping segera kembali ke kamar di lantai 5 dan segera bermeditasi lagi. Seiring berjalannya waktu, wajah Jiaping semakin pucat. Pada hari kelima, ia tak mampu bertahan lebih lama lagi karena akhirnya ia batuk darah karena tekanan ruangan dan pingsan tak lama kemudian. Ia segera dirawat di ruang pemulihan untuk memulihkan diri, sementara Yi Tianyun tidak berubah. Ekspresinya masih sama dan raut wajahnya masih sama. Bagaimanapun, semua orang terkejut karena mereka mengetahui satu fakta yang penting saat ini, yaitu kemenangan Yi Tianyun. Banyak orang keluar dari tempatnya dengan kepala tertunduk karena kehilangan sejumlah besar uang dari taruhan. Zhuang Jia, di sisi lain, keluar dengan kantong tebal, membawa emas milik semua orang kecuali Yang Yu. Ia menerima hadiah uang 3 kali lipat dari uang taruhannya. Popularitas Jiaping mencapai titik terendah karena semua orang kecewa dengan kekalahannya. Yang Sisue juga terkejut setelah mendengar berita itu sendiri. Yi Tianyun sendiri masih di dalam ruangan, tak bergerak. Jika bukan karena fluktuasi kekuatan spiritual yang konstan di sekitarnya, semua orang akan berpikir bahwa ia tidak sedang berkultivasi di sana. Ia terus bermeditasi tanpa mempedulikan orang lain, dan ia bahkan tidak tahu bahwa ia telah memenangkan duel. Bab 212 Keajaiban. Setelah hari ke-6, Yi Tianyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa Jiaping tidak ada lagi di ruangan itu. Yang Sisue menyadari kebingungan Yi Tianyun
dan segera mengatakan kepadanya bahwa dia telah memenangkan duel. Yi Tianyun tersenyum sedikit dan terus bermeditasi. Tindakan Yi Tianyun membuat semua orang bertanya-tanya. Akankah Yi Tianyun benar-benar bertahan dengan batas 10 hari bahkan setelah dia menang? Setelah hari ke-7, Jia Ping akhirnya terbangun dan langsung bertanya tentang Yi Tianyun. Mengetahui bahwa Yi Tianyun masih bermeditasi, ia akhirnya menyadari bahwa Yi Tianyun bahkan tidak peduli dengan duel tersebut. Ia merasa malu karena telah memprovokasi Yi Tianyun. Hari ke-8 telah berlalu. Semua orang yakin Yi Tianyun akan pingsan kapan saja, tetapi ternyata tidak. Setelah 9 hari berlalu, Yi Tianyun akhirnya selesai menganalisis Divine Rune yang tersebar di seluruh ruangan dan memutuskan untuk keluar karena tidak ada gunanya lagi tinggal di ruangan itu. Saat keluar, ia melihat kerumunan besar di luar ruangan. Saat ia berjalan pergi, kerumunan itu mulai bertepuk tangan, membuat Yi Tianyun semakin bingung. Di mata kerumunan, Yi Tianyun memang seorang jenius. Jia Ping, di sisi lain, menatap Yi Tianyun dengan pandangan sedih. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia lebih lemah dari Tianyun, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Kau menang. Aku berikan jurus rune ilahi ini padamu. Ini adalah item alat roh kelas tinggi. Kuharap dengan hadiah ini, tidak akan ada lagi dendam di antara kita, kata Jia Ping hati-hati. Dia tidak ingin ditampar Yi Tianyun, karena jika itu terjadi, dia akan kehilangan semua harga dirinya. Semua orang di tempat kejadian merasa iri pada Yi Tianyun karena menerima barang berharga setinggi itu. Namun, rasa iri mereka terbukti sia-sia karena Yi Tianyun menampar Jia Ping dengan keras. Jia Ping terlempar beberapa meter jauhnya dengan satu tamparan, beberapa giginya jatuh ke tanah. Apa? Beraninya kau memukulku? Jia Ping berkata, dia tidak percaya kebaikannya dibalas dengan tamparan. Janji ya janji. Aku bilang kalau aku menang, aku akan menamparmu. Kau pikir jurus rune ilahi bodoh itu bisa membantumu? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh. Semua orang terkejut melihat Yi Tianyun menolak alat spiritual tingkat tinggi. Berkat tindakannya ini, reputasi Yi Tianyun meroket di antara para murid dan Diaken Heaven's Top Menshan. Semua orang mulai bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya tingkat kultivasi Yi Tianyun. Peringkatnya sepertinya tidak adil baginya. Memang, peringkatnya bisa ditingkatkan dengan banyak hal, tetapi penilaian untuk memperbarui peringkat dilakukan setiap bulan dan akan butuh waktu sebelum penilaian berikutnya. Kamu hebat sekali, Kak. Kamu mengalahkan Jia Ping dengan mudah, kata Yang Yu bersemangat. Ia langsung menyerahkan 9.000 emas kepada Yi Tianyun. Terima saja, kakak. Ini bagianmu dari taruhan kemenanganku, kata Yang Yu penuh semangat. Aku agak sedih karena saat ini, aku hanya punya 6.000 emas di sakuku, kata Yang Yu dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mendorong kembali koin itu ke arah Yang Yu. Bukan, ini uangmu. Gunakan untuk hal yang bermanfaat, kata Yi Tianyun sambil mengembalikan koin-koin itu kepada Yang Yu. Kakak, kamu baik sekali. Aku nggak akan menang kalau bukan kamu. Kalau kamu nggak terima uang ini, ya sudahlah. Tapi lain kali aku pasti akan mentraktirmu makan, kata Yang Yu sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun tersenyum tipis, Yang Yu pasti mendapatkan uang ini. Yi Tianyun tahu Yang Yu tidak akan menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang tidak berguna. Oke, kamu beli makananku selanjutnya. Aku penasaran, apa pesta saja sudah cukup, kata Yi Tianyun sambil tersenyum nakal. Haha, kamu lucu. Aku benar-benar menyesal tidak punya uang lagi sekarang, kata Yang Yu sambil masih tersenyum tipis. Yang Yu menghela napas, tapi setidaknya, ia bisa membeli beberapa pil dengan uang ini. Meskipun pilnya bukan pil bermutu tinggi, tetap saja akan sangat membantu. Bab 213 MU CNR. Kau baru saja punya banyak musuh. Jia Ping punya sekelompok orang yang rela melakukan apa saja untuknya, tahu? Kata Yang Sisue, sedikit memarahi Yi Tianyun. Kakak ngomong apa sih? Apa kakak nggak tahu kalau kakak itu super kuat? Apa kakak nggak lihat tamparannya tadi? Kata Yang Yu, memuji Yi Tianyun dengan jujur. Jangan main-main. Katanya pada Yang Yu, yang sedikit mengejutkan Yang Yu. Aku tahu adik muda Yi sepertinya bukan kultivator yang lemah, tapi kau tetap harus berhati-hati dengan orang seperti mereka. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pilihan terbaik saat ini adalah menunggu Diakon He kembali dan menyerahkan masalahnya padanya, kata Yang Sisue sambil tampak sedikit frustrasi. Aku tidak keberatan menampar beberapa orang yang berani melawanku. Loh, kata Yi Tianyun dengan senyum tipis di wajahnya. Baiklah kalau begitu.
Kalau ada yang mengganggumu, datang saja ke kami sekarang juga. Kami pasti akan berusaha membantumu semampu kami, kata Yang Sisue sambil mendesah melihat keangkuhan Yi Tianyun. Tentu, aku menghargai pemikiranmu. Oh ya, sebelum kita berpisah, apa kau tahu kapan Diakon He akan kembali? Tanya Yi Tianyun penasaran. Aku tidak begitu tahu, mungkin butuh waktu berminggu-minggu sebelum dia kembali, bahkan ada yang baru kembali setelah 2 bulan, kata Yang Sisue penuh pengertian. Tapi aku yakin dia akan segera kembali, tambahnya, mencoba meyakinkan Yi Tianyun. Yi Tianyun menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak segera kembali, dia berencana untuk pergi, karena undangan paviliun bintang sudah dekat. Kami pamit dulu, saudara muda. Ada yang harus kami urus, kata Yang Sisue sambil menyeret Yang Yu. Kakak, sampai jumpa, kata Yang Yu sambil melambaikan tangannya dengan berlebihan. Yi Tianyun hanya tersenyum melihat kelakuan Yang Yu. Anak ini sungguh bersemangat, pikirnya dalam hati. Ia segera keluar dari menara jiwa surgawi, dan tiba-tiba seorang wanita muda secantik peri berjalan ke arahnya. Yi Tianyun mengamatinya sebentar, dan terkejut melihat bahwa wanita itu bukanlah gadis lemah seperti yang ia bayangkan. Kamu pasti pendatang baru, Yi Tianyun, kan? Kata wanita itu dengan suara merdu. Kau pasti Mu Xian'er. Murid tingkat 2, kata Yi Tianyun sambil mengangguk kecil. Aku tidak menyangka kau akan mengenaliku, kata Mu Xian'er dengan nada bercanda. Coba tebak, aku hanya menyimpulkan kau adalah peringkat kedua dari aura spiritualmu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas pujianmu, Kak. Semoga bulan depan kamu mendapat evaluasi yang baik tentang peringkatmu, kata Mu Xian'er sopan. Sama-sama, kata Yi Tianyun sambil membalikkan tubuhnya untuk pergi. Mu Xian'er tersenyum jenaka setelah melihat punggung Yi Tianyun. Ia tiba-tiba mengeluarkan kertas rune ilahi dan diam-diam menempelkannya di punggung Yi Tianyun. Ia segera berlari mendahului Yi Tianyun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Yi Tianyun tahu setiap gerakannya, dan segera mengambil kertas rune dewa dari punggungnya dan menempelkannya di punggung Xian'er. Ia sedikit terhibur dengan kemampuan Mu Xian'er yang suka menyelinap dan berbuat nakal seperti ini. Ada apa, kakak? Tanya Mu Xian'er saat melihat Yi Tianyun menatapnya dengan geli. Jangan pedulikan aku. Sampai jumpa lagi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Begitu Xian'er ingin mengatakan sesuatu, tanda dewa di punggungnya tiba-tiba meledak menjadi embusan udara, yang menerbangkannya beberapa kaki ke udara. Dasar penipu licik. Aku tahu apa yang kau coba lakukan, kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Mu Xian'er tidak membalas karena masih syok dengan ledakan itu. Inilah yang ia lakukan saat bosan. Menggunakan kertas rune dewa untuk membuat susunan dan menempelkannya di punggung orang-orang secara acak untuk sedikit menakuti mereka. Saat Mu Xian'er jatuh, Yi Tianyun segera menangkapnya. Melihat ekspresi terkejutnya, Yi Tianyun tersenyum dan tertawa kecil. Setelah membiarkan Mu Xian'er berdiri sendiri, Yi Tianyun segera menepuk bokongnya. Tindakan Yi Tianyun sangat mengejutkan Mu Xian'er. Ia segera berbalik, tampak marah pada Yi Tianyun. Apa? Beraninya kau menampar pantatku. Kau tidak tahu siapa aku, geram Mu Xian'er. Kau akan membayarnya, kata Mu Xian'er sambil bergegas lari meninggalkan tempat kejadian. Yi Tianyun menatapnya dengan sedikit geli di matanya. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mu Xian'er lain kali. Bab 214 Pencarian Kesalahan. Sebelum menghilang dari pandangan, Mu Xian'er tiba-tiba bergegas kembali ke arah Yi Tianyun. Aku berubah pikiran. Aku akan membunuhmu di sini, kata Mu Xian'er dengan wajah merah. Kenapa? Aku hanya membalas budi, kata Yi Tianyun santai. Dasar mesum, teriak Mu Xian'er sambil menerjang Yi Tianyun dengan kekuatan pemurnian roh level 7-nya. Saat mendekat, Yi Tianyun menahan tangannya, membatalkan kekuatan spiritualnya. Ingatlah bahwa Heaven's Top Mansion tidak menoleransi perkelahian antar murid, kata Yi Tianyun dengan santai. Mu Xian'er terdiam sambil menggertakkan giginya. Tunggu saja, dasar mesum. Aku akan memastikan kau menyesal melakukan itu, kata Mu Xian'er sambil berlari. Kali ini dia benar-benar pergi. Yi Tianyun hanya menyeringai, karena ia benar-benar terhibur oleh kemarahan Mu Xian'er. Setelah semua itu, Yi Tianyun kembali ke paviliun rune surgawi. Sesampainya di sana, ia sudah mendengar rumor tentang Yi Tianyun mengenai kejadian di menara jiwa surgawi sebelumnya. Ia bahkan mendengar bahwa peringkatnya kini naik ke peringkat 24,
sementara Jia Ping berada di peringkat 25. Dia menghela napas karena dia benar-benar tidak peduli dengan sistem peringkat ini. Saat hendak kembali ke kamarnya, dia dihadang oleh dua orang. Dia langsung menyadari bahwa keduanya berbeda dari Jia Ping sebelumnya. "Kakak!" teriak Yang Yu sambil berlari ke arah Yi Tianyun secepat yang ia bisa. Mereka adalah Liang Bing peringkat 19 dan Yuan Xingyang peringkat 20. Mereka adalah salah satu kaki tangan keluarga Feng dan keluarga Jia. Mereka di sini untuk membalas dendam padamu, saudaraku, kata Yang Yu gugup. "Lihat, Kak, ada tikus yang mengikuti pendatang baru kita," kata Zhang Bin sambil menunjuk Yang Yu. "Tidakkah kau pikir tikus ini terlalu percaya diri, saudaraku? Dia bahkan berani menantang kita lebih awal dan kalah. Sekarang, dia menjadi jalang bagi pendatang baru itu," kata Zhang Bin dengan tatapan dingin dan dingin. "Jangan bilang begitu, Zhang Bin. Itu jelas karena dia pikir dia sudah menemukan seseorang untuk melindunginya. Biarkan saja yang kalah, Kak," kata Liang Bin sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun. "Sialan. Beraninya kau mengatakan itu tentangku. Aku jelas kalah darimu, tapi aku tidak pernah mengemis belas kasihan atau apapun. Jadi tutup mulutmu, dasar brengsek," kata Yang Yu, jelas-jelas marah dengan ucapan saudara-saudaranya. Yi Tianyun mendesah lagi, karena dimanapun dia pergi, dia tidak menemukan kedamaian. "Sekarang, apa maumu? Apa kau mau melawanku? Atau apa? Kalau kau mau melawan, ayo. Aku sudah lelah dengan semua ini," kata Yi Tianyun dengan ekspresi bosan. "Bagus, sekarang ikut kami ke arena. Ayo kita duel," kata Liang Bin bersemangat. "Saudaraku, mereka jauh lebih kuat dari Jia Ping," kata Yang Yu cepat-cepat. "Tidak apa-apa, tonton saja dari kursi penonton," kata Yi Tianyun, membungkam Yang Yu agar tidak berkomentar yang tidak perlu. "Mereka akan kena pukul karena menghina orang-orang di sekitarku," kata Yi Tianyun santai. "Kakak, kamu keren banget. Mulai sekarang, aku bersumpah jadi kakakmu. Kamu kakakku sekarang," kata Yang Yu dengan sorot takjub. Hatinya tersentuh oleh kata-kata Yi Tianyun. Kali ini, ia bersumpah untuk menjadi saudara Yi Tianyun. Berbeda dengan sebelumnya, kini ia benar-benar yakin bahwa Yi Tianyun layak untuk diikuti. Bab 215, Satu Gerakan. "Kau masih menganggap sampah ini sebagai saudaramu? Baiklah, lebih baik kau jaga kakakmu setelah kita selesai dengannya. Dia pasti sangat membutuhkan perawatan medis," kata Liang Bing sambil tertawa. "Kakakku tidak akan kalah dari orang sepertimu," kata Yang Yu dengan percaya diri. Liang Bing hanya menyeringai sinis sambil berjalan menuju panggung. Liang Bing dan Yi Tianyun yang bersiap berduel disaksikan banyak siswa, yang terus-menerus mengatakan bahwa Yi Tianyun melakukan hal bodoh dengan menerima tantangan Liang Bing. Salah satu penjaga Heaven's Top Menshan datang untuk bertindak sebagai wasit mereka. "Duel ini akan menjadi pertandingan sparring, artinya kalian berdua tidak boleh saling membunuh. Kalau sampai terjadi, kalian akan mendapat hukuman dari tetua nanti," kata penjaga itu dengan nada serius. "Dimengerti," kata Liang Bing dan Yi Tianyun hampir bersamaan. "Hei, anak baru. Aku kasih kamu 3 gratisan sebagai handicap. Jadi duelnya bisa lebih adil," kata Liang Bing dengan angkuh ke arah Yi Tianyun. "Aku tidak butuh 3 serangan, aku akan menghabisimu dalam 1 serangan," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Liang Bing hanya menyeringai, karena dia menganggap keangkuhan Yi Tianyun lucu. Penonton di sekitar arena hanya menggelengkan kepala karena tidak percaya betapa arogannya Yi Tianyun. Banyak orang kini meneriakkan nama Liang Bing karena ia memiliki banyak pengikut. Namun tak lama kemudian, mereka dibungkam oleh Yi Tianyun yang berjalan menuju Liang Bing. Langkahnya semakin berat seiring ia mendekat. Saat ia semakin dekat dengan Liang Bing, ia membentuk kuda-kuda yang memanfaatkan sedikit auranya, yang digambarkan sangat mengancam oleh Liang Bing dan para murid yang menyaksikan pertarungan mereka. Saat Yi Tianyun menyerang Liang Bing dengan cepat mencoba menangkis serangan itu dengan mudah, tetapi malah terlempar keluar panggung ke pohon di sekitar arena dengan keras. Pertunjukan kekuatan ini mengejutkan semua orang yang menonton. Mereka tidak pernah menyangka Yi Tianyun akan mampu mengalahkan Liang Bing, yang peringkatnya lebih tinggi dari Tianyun, hanya dengan 1 pukulan. "Kakak Liang!" seru Zhang Bin sambil berlari ke arah tubuh Liang Bing yang tak sadarkan diri. Ia memeriksa kondisi Liang Bing dan mendapati Liang Bing dalam kondisi kritis, tulang rusuknya retak akibat serangan Yi Tianyun. "Luar biasa. Aku tahu itu. Aku tahu kakak Yi Tianyun terlalu kuat untuk Liang Bing," kata Yang Yu bersemangat. Zhang Bin dengan panik berlari ke arah para penjaga dan menuduh Yi Tianyun membunuh Liang Bing,
yang dengan cepat diabaikan oleh penjaga karena Liang Bing belum mati dan akan pulih setelah beberapa bulan. Yi Tianyun menatap Zhang Bin dan menantangnya berduel, persis seperti yang dilakukan Liang Bing sebelumnya. Zhang Bin gemetar karena ia tak ingin bernasib sama seperti Liang Bing. Tunggu saja, Yi Tianyun. Pasti ada orang yang akan membalas dendam padamu lain kali, kata Zhang Bin sambil buru-buru mengangkat Liang Bing dan membawanya ke klinik. Para pengikut Liang Bing menatap Yi Tianyun dengan cemas. Mereka semua ingin membalas dendam atas nama Liang Bing, tetapi mereka jauh lebih lemah daripada Liang Bing, jadi mustahil mereka bisa mengalahkan Yi Tianyun. Yi Tianyun menatap mereka dengan seringai lebar di wajahnya. Ia berjalan menuruni panggung sementara semua pengikut Liang Bing mulai pergi satu persatu. Kakak, kok kamu bisa sekuat ini? Kok kamu bisa kultivasinya secepat ini? Kata Yang Yu sambil berlari ke arah Yi Tianyun. Ini semua tentang seberapa banyak latihannya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ringan. Yi Tianyun hanya menunjukkan sedikit kekuatannya saat melawan Liang Bing. Jika dia menggunakan lebih banyak, bahkan sedikit saja, Liang Bing pasti akan mati. Dia menerima tantangan Liang Bing hanya untuk bermain-main dan membuang-buang waktu. Namun, insiden kecil ini menyadarkannya bahwa Heaven's Top Menshan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang ia duga sebelumnya. Ia mulai mempertimbangkan apakah Heaven's Top Menshan benar-benar layak untuk ditinggali. Bab 216 bertemu. Yi Tianyun menjadi terkenal di Heaven's Top Menshan, tak seorang pun yang tidak tahu namanya. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Yi Tianyun memilih bergabung dengan Heaven's Top Menshan dengan kultivasinya yang luar biasa. Siapapun di benua perbatasan surgawi tahu bahwa Istana Puncak Surga sudah berada di ujung tanduk. Jika Istana Puncak Surga kehilangan kekuatan lebih dari ini, Istana Puncak Surga akan terdegradasi kembali ke fraksi kelas 2. Setelah duel berakhir, Yi Tianyun bergegas kembali ke kamarnya. Ia ingin beristirahat, tetapi tak lama setelah menutup pintu kamarnya, terdengar ketukan di pintu. Ia segera membukanya, memperlihatkan He Qianhan di depan pintu. Itu benar-benar kamu, kata He Qianhan dengan mata penuh ketidakpercayaan. Senang akhirnya bertemu denganmu lagi, Diakon He, kata Yi Tianyun sambil tersenyum sopan. Dengan kedatangan Diakon He, ia pun membatalkan rencananya untuk meninggalkan Heaven's Top Menshan sesegera mungkin. Mereka bilang aku merekomendasikan seseorang yang benar-benar kuat kali ini. Aku datang ke sini untuk memeriksa, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa orang itu adalah kamu, kata Diakon He dengan ketidakpercayaan masih di matanya. Begini, aku sudah memberi mereka token yang kau berikan sebelumnya. Mereka semua bilang token itu token rekomendasi, jadi mereka membawaku ke sini tanpa bertanya apapun. Apa kau memberiku token yang salah, Diakon He? Tanya Yi Tianyun heran. Aku tidak salah memberikan token. Aku sangat menyesal tentang ini. Kurasa mereka hanya salah paham, kata Diakon He, merasa bersalah terhadap Yi Tianyun. Jadi, Diakon He tidak tertarik merekrutku sebagai murid Heaven's Top Menshan? Tanya Yi Tianyun sambil bercanda. Tidak, aku tidak mungkin merekrutmu sebagai murid. Kekuatanmu saja sudah cukup untuk memberimu posisi Diaken, bahkan mungkin lebih, kata Diakon He dengan jengkel. Sekarang ayo, ikuti aku akan memperkenalkanmu dengan baik di istana utama, katanya dengan hangat. Yi Tianyun mengangguk dan mengikuti He Qianhan. Dalam perjalanan ke istana utama, dia tidak dapat berhenti berpikir tentang apa yang perlu ditingkatkan oleh Heaven's Top Menshan. Jika masalah ini masih berlanjut, dia takut Heaven's Top Menshan akan terus merosot sebelum benar-benar bubar. Tak lama kemudian, mereka tiba di istana utama, di tengah-tengah Heaven's Top Menshan. Yi Tianyun memperhatikan bahwa itu adalah bangunan kuno. Bangunan itu memancarkan aura yang kuat. Jelas, bangunan itu dibangun oleh orang yang sangat berkuasa. Setelah memasuki istana, Yi Tianyun menyadari tempat itu tidak mewah, tetapi dipenuhi barang-barang antik yang memberikan kesan misterius pada tempat itu. Diakon He, kali ini kau membawa benih yang bagus. Dia memang masih muda, dan kudengar dia sudah terkenal di sini. Seorang pria tua tiba-tiba berkata sambil menyeringai ke arah He Qianhan. Diakon Guan, ini salah paham. Dia bukan murid yang saya rekomendasikan. Malahan, dia adalah tetua tamu yang saya undang ke sini, kata He Qianhan acuh tak acuh. Seorang tetua tamu? Dari sekte mana? Tanya Diakon Guan dengan heran. Aku dari fraksi kelas 2, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Fraksi kelas 2? Kau bercanda, Diakon He? Ada yang dari fraksi kelas 2 jadi tetua tamu fraksi kelas 3.
Tanya Diakon Guan sambil berusaha menahan tawa. Fakta itu tidak penting. Dia cukup kuat untuk diperhatikan oleh penguasa paviliun bintang sendiri, kata Diakon Hi acuh tak acuh. Apa itu karena penguasaan rune ilahinya? Apa dia master rune ilahi kelas 3? Aku ragu kalau penguasa paviliun tertarik dengan itu, kata Diakon Guan, masih tidak percaya dengan kata-kata Diakon Hi. Tidak, dia adalah master rune ilahi kelas 4, kata Hi Qianhan, masih dengan nada acuh tak acuh. Apa? Seorang master rune ilahi kelas 4, kata Diakon Guan dengan tercengang. Bab 217, Penerus. Diakon Guan benar-benar terkejut. Ia tak percaya seorang anak berusia 17 tahun bisa mencapai level itu. Dia master rune ilahi kelas 4? Bagaimana mungkin? Tanya Diakon Guan, masih tidak percaya dengan perkataan Diakon Hi. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Muda Yi, silakan kemari, kata Diakon Hi sambil mengabaikan Diakon Guan dan kembali memandu Yi Tianyun masuk. Tuan Muda Yi, kemampuan bawaan Anda sungguh luar biasa. Maukah Anda bergabung dengan kami? Tanya Diakon Hi saat ia merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk bertanya. Ini bukan saatnya untuk itu, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan setelah ini. Yi Tianyun menolak tawaran itu dengan sopan. Ia hanya datang untuk memeriksa apakah sejarah Heaven's Top Mansion dan Jet Sek cocok. Dia menatap Diakon Hi dan menyadari bahwa dia sedikit kecewa dengan penolakan Yi Tianyun. Tapi izinkan aku membalas tawaranmu. Jika Diakon Hi berkenan, aku ingin sekali mengundangmu untuk bergabung dengan sekte kami, kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Hi Qianhan terkejut mendengar usulan Yi Tianyun. Dia tidak menyangka akan menerima undangan untuk bergabung dengan fraksi kelas 2 sementara dia sendiri berada di fraksi kelas 3. Terima kasih banyak atas tawarannya, Tuan Muda Yi, tapi saya masih punya banyak rencana untuk Heaven's Top Mansion, katanya sopan. Mereka segera memasuki aula dalam, tempat Yi Tianyun melihat beberapa murid inti berjalan-jalan. Ia memperhatikan bahwa beberapa murid inti ini telah mencapai inti kondensasi. Yi Tianyun memperhatikan seseorang yang ditemuinya sebelumnya, tak lain adalah Mu Xian'er. Ia melihat Mu Xian'er sedang berbicara dengan seorang lelaki tua yang sudah berada di inti roh level 5. Jelas, lelaki tua ini adalah seorang tetua di sini. Mu Xian'er menyadari ada seseorang yang menatapnya, lalu menoleh dan melihat Yi Tianyun berjalan lewat. Kamu, teriaknya. Meskipun teriakannya sendiri tidak terlalu keras, dia masih berhasil menarik perhatian ke arah Yi Tianyun. Ya, aku. Senang bertemu denganmu lagi, Xian'er kecil, kata Yi Tianyun sambil tersenyum sopan. Apa yang kau lakukan di sini? Kata Mu Xian'er dengan kasar. Apa yang terjadi? Apa dia menindasmu, Xian'er manis? Tanya tetua itu sambil tersenyum. Tidak, tapi dia. Xian'er berkata, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kalau bukan begitu, kenapa harus berteriak-teriak? Seorang gadis seharusnya berbicara dengan penuh kasih sayang. Kalau kau bertingkah biadab seperti ini, siapa yang mau menjadi rekan Dao Mu di masa depan? Kata tetua agung kepada Xian'er. Kakek, kok bisa-bisanya kau berkata begitu padaku? Belum ada yang pantas menerimaku sebagai pendamping Daonya, katanya sambil merajuk pada tetua agung itu. Yi Tianyun langsung tertawa saat melihat Xian'er cemberut. Tetua agung, ini tetua tamu, Tuan Muda Yi Tianyun, yang pernah membantu saya di Paviliun Bintang, dan dia sendiri adalah pemenang turnamen ini. Pasti ada kesalahpahaman sebelumnya ketika para penjaga salah mengira dia sebagai murid yang direkomendasikan, kata Hi Qianhan dengan sungguh-sungguh. Tempat pertama di turnamen rune ilahi. Tetua agung berkata sambil menunjukkan minat yang besar pada Yi Tianyun sementara Mu Xian'er terkejut mendengar berita itu. Memenangkan turnamen berarti, setidaknya orang tersebut telah mencapai peringkat Divine Rune Master kelas 4 atau lebih. Dengan bertambahnya usia Yi Tianyun, hal itu menjadi semakin menakjubkan. Itu hanya ocehannya, tetua agung. Belum ada buktinya. Diakon Guan tiba-tiba berkata sambil mencibir ke arah Hi Qianhan. Yi Tianyun melihat bahwa Hi Qianhan tersinggung dengan pernyataan Diakon Guan. Dia baru membawa sampah sejauh ini ke sekte kita, tidak ada yang tahu apa yang dia katakan kali ini benar. Sayang sekali dia adalah keturunan Raja Roh Agung Xuantian, kata Diakon Guan dengan santai. Cukup Diakon Guan, kata tetua agung karena sudah muak dengan kekasaran Diakon Guan. Yi Tianyun terkejut. Ia tak pernah menyangka Hi Qianhan adalah keturunan Raja Roh Xuantian.
Pantas saja ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk perbaikan istana puncak surga. Penatua Agung, apa yang membuatmu marah padaku? Aku sama sekali tidak salah bicara. Dia sering membawa pulang murid yang bahkan tidak sanggup bertahan beberapa bulan di sini, membuang-buang sumber daya kita, kata Diaken Guan dingin. Itu bukan salah Diaken He, juga bukan salah murid yang dibawanya. Itu semua karena ketidakmampuanmu. Ada sekelompok murid sombong di sana yang akan membuat pendatang baru manapun merasa tidak nyaman, kata Yi Tianyun, menyela ucapan Diaken Guan. Hei, ini masalah internal kami. Kau tidak berhak ikut campur, kata Diakon Guan dingin. Aku penerus Raja Roh Xuantian. Masalah ini juga urusanku, kata Yi Tianyun dingin. Bab 218 Korupsi. Semua orang di ruangan itu menghentikan semua kegiatan kecil mereka dan menatap Yi Tianyun dengan heran. Mereka terkejut mendengar pengakuan Yi Tianyun sebagai penerus Raja Roh Xuantian sendiri. Yi Tianyun tidak terlalu peduli, meskipun semua mata tertuju padanya. Ia tidak ingin He Qianhan diperlakukan tidak adil lagi di tempat itu. Ia tahu alasan sebenarnya para murid pergi adalah karena buruknya manajemen Heaveness Top Menshan terhadap murid mereka. Kau penerus Raja Roh Xuantian? Apa kau gila? Tanya Diakon Guan sambil mencibir Yi Tianyun. Penatua Agung, lihat apa yang dibawanya untuk kita. Dia membawa pembohong, mungkin juga pencuri, kalau tidak lebih, katanya dengan penuh semangat di balik setiap katanya. Mendengar kredibilitasnya dipertanyakan, Yi Tianyun segera mengaktifkan seni ilahi Xuantian dan menampar wajah Diakon Guan. Melemparkannya ke dinding. Berani sekali kau memukulku, kata Diakon Guan sambil menggigil tak henti-hentinya. Aura ini seni ilahi Xuantian, seru Tetua Agung sambil segera berdiri dari kursinya. Ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sepanjang hidupnya mengabdi di Heaveness Top Menshan, belum pernah sekalipun ia melihat seni ilahi Xuantian yang begitu terkonsentrasi dan indah. Yah, ini seni ilahi Xuantian. Beraninya kau menuduhku pencuri. Kalau aku tidak menahan diri sekarang, kau pasti sudah terperosok 6 kaki di bawah tanah, kata Yi Tianyun, membiarkan amarahnya berkobar sejenak. He Qianhan dan Mu Xian'er tercengang menyaksikan kekuatan Yi Tianyun. Namun, Diakon Guan kini memandang Yi Tianyun dengan pandangan berbeda. Kau benar-benar menguasainya? Seni ilahi Xuantian? Ini pasti takdir. Sekarang, berikan pada kami. Itu adalah harta karun istana tertinggi surga, kata Diakon Guan dengan penuh keserakahan. Yah, berikan pada kami. Seni ilahi itu hak kami. Kalian tidak punya hak apapun. Tiba-tiba seseorang berbicara dari dalam saat mereka berjalan menuju aula. Dua pria tua, dengan kultivasi inti roh tingkat 4, datang. Penatua kedua. Penatua ketiga. Kau datang, kata Diakon Guan sambil berlari ke arah pria tua itu dengan penuh semangat. Penatua kedua, seni ilahi ini tidak dimaksudkan untuk diwariskan di dalam faksi. Merupakan hak istimewa Raja Roh Xuantian untuk mewariskannya kepada siapapun yang dia inginkan, selah He Qianhan. Yah, kita tidak boleh serakah dan mulai menuntut semua yang ditinggalkan leluhur kita. Terkadang, memang itu bukan milik kita, kata Tetua Agung dengan bijak. Penatua Agung, kita masih belum punya bukti bahwa dia benar-benar penerus Raja Roh Xuantian. Apa kau benar-benar akan membiarkan bocah sembarangan itu datang dan menjadi tetua kita begitu saja? Kata penatua kedua sambil mendengus ke arah Yi Tianyun. Oh, apa kau punya kemampuan mencuri seni ilahi? Tanya Yi Tianyun menantang. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala karena merasa tetua kedua ini benar-benar bodoh. Apa dia benar-benar bilang Yi Tianyun menemukan seni ilahi dan tiba-tiba bisa menggunakannya? Leluhur dengan jelas mengatakan bahwa siapapun yang memiliki seni ilahi Xuantian akan dapat menjadi penatua jika mereka memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Dengan demikian, tidak mungkin Raja Roh Xuantian akan memberikan seni ilahi secara acak, kata He Qianhan, menunjukkan pengetahuannya. Diaken He, aku mengerti maksudmu, tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Apalagi sekarang Menshan puncak surga sedang kritis, kata penatua kedua sambil melepaskan auranya. Tetua ketiga mengikutinya sambil melepaskan auranya sendiri. Aula dipenuhi aura dahsyat dari kultivasi inti roh lapisan keempat. Apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar akan melawan keinginan leluhur? Kata He Qianhan, karena ia sangat terkejut melihat para tetuanya bertindak seperti ini. Tidak, kita melakukan ini demi Heaveness Top Menshan. Raja Roh Xuantian tiba-tiba pergi dan tak pernah kembali.
Leluhur bocah ini pasti ada hubungannya dengan ini. Mana mungkin aku mengakuinya? Tetua kedua berkata dengan seringai di wajahnya. Yi Tianyun hanya menghela napas melihat kebusukan yang terjadi di depan matanya. Ia pikir dengan mengungkapkan sedikit informasi kepada orang-orang ini, mereka akan mendengar apa yang ingin ia sampaikan. Namun, ternyata keserakahan mereka membutakan mereka dari melihat bahaya di depan mereka. Tampaknya sedikit pembersihan di sana-sini tidak akan buruk. Bab 220 giliranmu sekarang. Sekalipun seni ilahi Xuantian itu hebat, aku rasa kau tak akan tersenyum di akhir ini, kecuali kau mencapai tahap transformasi inti entah bagaimana. Tetua ketiga berkata saat melihat Yi Tianyun tersenyum percaya diri. Wajah Yi Qianhan tampak bingung dan tertekan, karena dia tidak menyangka beberapa orang tua di bawahnya ternyata pengkhianat. Pengkhianat? Kau aib bagi para kultivator, katanya, mencoba membalas dendam pada tetua ketiga. Pantas saja kau begitu gigih mencari seni ilahi Xuantian, ini demi kekaisaran Netherworld. Busuklah di neraka, pengkhianat. Geram tetua agung. Heaven's Top Mansion sudah jatuh sedalam ini, apa kau pikir aku akan terus mendukung sekte yang runtuh ini? Aku selalu mengusulkan Mansion Lord, agar kita bisa menjadi salah satu subfaksi kekaisaran Netherworld, dan dia selalu menolak tawaranku. Jadi aku punya ide sendiri untuk melakukan sesuatu, kata tetua ketiga dengan jelas. Selamatkan aku, saudaraku, kata tetua kedua, dia masih berdarah di lantai. Sialan kau, lemah, kata tetua ketiga sambil menendang tetua kedua dengan cukup keras. Tetua kedua sekali lagi terlempar ke samping sambil muntah darah. Tak lama kemudian, ia berhenti bernapas dan memelototi tetua ketiga tanpa sepatah kata pun, mati. Ding! Berhasil membunuh tetua kedua dari Heaven's Top Mansion. Hadiah, 24.000 XP, 3.400 poin gila, 50 poin dosa, pisau Liu Yun, pil 100.000 XP. Yi Tianyun cukup terkejut melihat notifikasi itu, meskipun bukan dia yang membunuh tetua kedua. Dia menduga sistem akan memberinya hadiah atas pembunuhan itu, terlepas dari siapa yang membunuh musuh, asalkan dia sudah memberikan damage pada musuh tersebut. Tetua ketiga mengalihkan perhatiannya ke Yi Tianyun dan tetua agung. Oh, berhenti menatapku seperti itu. Aku akan segera mengirim kalian untuk menemuinya lagi, katanya sambil memberi isyarat kepada pengawal bayangan untuk menyerang. Saat para pengawal bayangan mulai bergerak, Yi Tianyun dengan cepat menghantamkan kakinya ke beberapa pengawal bayangan terdekat, melemparkan mereka ke dinding. Ia pun bergegas menghampiri mereka yang terlempar ke dinding dan menendang kepala mereka untuk langsung membunuh mereka. Ding! Berhasil membunuh Shadow Guard. Hadiah, 170.000 XP, 3.200 poin gila, 50 poin dosa, Shadow Blade, alat jiwa kelas menengah, Shadow Step. Ding! Berhasil membunuh Shadow Guard. Hadiah. Ding! Berhasil. Para pengawal bayangan lainnya segera menghentikan serangan mereka setelah melihat rekan-rekan mereka tumbang begitu cepat. Tetua ketiga memelototi Yi Tianyun dengan tatapan terkejut yang nyata. Ia tidak menyangka Yi Tianyun bisa membunuh begitu banyak dari mereka dalam waktu sesingkat itu. Seorang penjaga bayangan diam-diam menyelinap ke belakang Yi Tianyun dan segera mengambil posisi untuk menusuk Yi Tianyun. Tetua agung melihat ini dan segera memperingatkan Yi Tianyun. Tetapi Yi Tianyun sudah menyadari perjuangan sia-sia ini, bahkan sebelum tetua agung sempat memperingatkannya. Yi Tianyun memukul mundur kepala penjaga bayangan dengan kuat, hampir saja kepala penjaga bayangan itu terlepas dari bahunya. Ding! Berhasil. Yi Tianyun dengan cepat menghabisi sisa pengawal bayangan, sebelum mereka mulai melakukan sesuatu yang mencurigakan lagi. Setelah selesai, ia mengalihkan perhatiannya kepada tetua ketiga. Sekarang giliranmu. Ada kata-kata terakhir, tanya Yi Tianyun dengan tenang. Tetua ketiga terguncang oleh kekuatan luar biasa Yi Tianyun. Ia tak bisa berkata-kata dan terus menatap Yi Tianyun dengan kaget. Bersambung.